Saya juga ingin berpesan nih sama orang tua di rumah ya. Artinya jangan samakan anak menerima pendidikan di waktu zamannya. Bagaimana membangun komunikasi yang efektif antara anak, guru dan orang tua supaya bersinergi sehingga pembelajaran itu menjadi mudah dan mudah dipahami. Sampaikan ini PHBS itu baru masuk. Tidak bicara PHBS dulu. Ini PHBS. Perilaku kalian melakukan bersih-bersih, mandi, tadi lap, lalu ambil sampah itu benar-benar harus ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terserah pagi, siang, sore, malam bergantung kapan Anda menonton video ini. Masih bersama saya Bayu Kurniawan dalam channel Lensa Podcast. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu praktisi, bisa disebut praktisi, Bisa tenaga ahli, aktivis, tenaga ahli, relawan juga mengenai fokusnya di dunia edukasi, pendidikan, dan sosial. Beliau merupakan seseorang yang sangat luar biasa lah. Apa saja yang mereka bisa, apa saja yang mereka berdua ini ketahui, mari kita sambut saja Pak Arya dan Pak Arwan. Ya. Pak Arya ngomong dari mana Pak? Alamatnya? Kalau saya kebetulan saya dari Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Halo Tulang Bawang. Tulang Bawang Iya, ya? saya di Menggala, Tulang Bawang. Kalau Lampung, ini kan tadi pagi kan ada berita gempa sih. Oh iya, saya mendengar itu, tapi alhamdulillah kami masih aman karena memang Lampung ini ada beberapa kabupaten atau tempat yang memang rawan akan gempa seperti di Lampung Barat dan Tanggamus seperti itu. Kalau Pak Arman ini alamatnya Pak? Saya Arwan. Arwan. Saya lahir di Banten, besar di Banten, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk orang Banten. Ke Banten, Kabupaten Lebak, domisili sekarang, menikah di Lebak dan lahir di Kabupaten Serang. Ini ada 2 kabupaten saja. Oke. Kita fokus ke pembahasan Pak ya. Ini yang saya ingin korek-korek lebih dalam ini mengenai yang pertama, yaitu tentang psikososial. Betul. Psikososial kan ini kan menurut saya ini kata yang masih awam atau kata yang masih baru di kalangan saya pribadi, mungkin bahkan teman-teman semua pun merasa apa sih psikososial itu? Apakah itu cabang ilmu baru ataukah itu nama buah baru atau apa sih? Silakan Pak, bisa dijelaskan psikososial itu apa Pak? Boleh. Jadi Pak Arwan. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan-kawan semua. Ini nama channelnya Pak? Lensa Podcast. Saya terharu pada hari ini diundang, lalu kami datang untuk melakukan upaya pencerahan terhadap masyarakat terkait dengan psikososial. Nama ini memang saya punya keyakinan akan kalah saing dengan nama prokem lain di kalangan anak muda, seperti halnya GWLUN dulu kan. Tapi psikososial ini bukan cabang ilmu, tapi kemudian ini salah satu cara yang dilakukan atau pendekatan. Ada pendekatan metodologi tertentu untuk diwujudkan dalam bentuk pembelajaran. Ada banyak guru yang mengajar dengan metode yang normatif, metode yang masa lalu. Kita anggap metode tersebut tidak akan bisa membuat anak tercerahkan. Ada metode ceramah, lalu metode lain. Pendekatan psikososial ini terdiri dari 2 kata, psikis dan sosial. Kejiwaan seseorang, dan lalu kemudian ada di tubuh seseorang itu ada yang disebut dengan sense sosial, rasa sosial yang akhirnya kemudian masyarakat sekolah, saya sebutkan masyarakat sekolah itu ada guru, anak, murid, dan sebagainya. Masyarakat sekolah ini dalam rangka menjembatani itu kami melakukan pembelajaran dengan pendekatan itu. Dan saya juga melihat banyak kawan saya yang dilibatkan, salah satunya mungkin sahabat terbaik saya dari Tulang Bawang, karena beliau ini kan editan, beliau memiliki kualitas dalam urusan mendongeng, lalu ada pesulap. Jadi artinya masyarakat sekolah dalam hal ini fokus pada anak sekolah. Pada saat kami datang lalu membahas sebuah materi, itu dengan cara yang betul-betul mereka langsung tangkap begitu. Tidak harus menjabarkan apa itu PHBS, tapi kemudian dikemas dalam bentuk pendekatan sosial, sehingga arah pembelajaran juga menjadi menarik. Mereka tiba-tiba saat
mereka sudah tidak punya beban, mereka akan menangkap soal itu dalam pembelajaran semacam itu. Tapi tunggu dulu Pak, sebelum jauh lebih dalam itu saya ingin menyimpulkan ini sebuah tim atau ada yayasannya atau gimana ini? Ya, kalau ini kami ini dijadikan tim lalu dikontrak oleh satu lembaga. Lembaga ini kan program ya. Kementerian punya program pasca pandemi Covid-19, ada banyak program pendidikan yang langsung terjun ke masyarakat. Salah satu adalah program dukungan psikososial ini. Ada kejar mutu. Karena pada saat anak di rumah, saat mereka di rumah dalam pembelajaran BDR itu belajar dalam rumah, mereka psikis mereka terganggu karena terbiasa dengan belajar dengan teman-teman. Lalu kemudian diberikan ruang untuk berkomunikasi dengan alat komunikasi. Dulu kita sangat melarang, guru-guru melarang untuk menggunakan itu karena pasti terjunnya main game lalu menggunakan itu untuk kegiatan negatif. Tapi kemudian karena memang posisi kita ini harus belajar terus sesuai dengan arahan dan peraturan di Kemendikbud, surat edarannya nomor 28 menegaskan bahwa anak harus berusaha menjadi pribadi yang kuat dalam kondisi pandemi Covid-19. Sehingga kami turun, lalu akhirnya pemerintah membuat sebuah program namanya dukungan sosial, dan ini harus di pihak ketiga kan. Dan akhirnya lembaga lah mengajukan proposal yang sudah bernotaris ya. Ada HNSI, ada Yayasan Pesanku, ada Yayasan apalagi Pak ya? Dari Borobudur, ada dan sebagainya. Mereka melakukan tahapan seleksi dulu. Seleksi karena proposal seleksi, lalu kemudian setelah masuk saya juga pernah menyampaikan itu dalam seleksi, pernah yayasan saya dapat, lalu kemudian kita menyampaikan di depan profesor, kita menyampaikan itu bahwa kita akan melakukan ABCD. Setelah dikatakan layak lulus, lalu kami diberikan anggaran untuk terjun ke masyarakat. Gitu. Ini pihak ketiga kalau itu. Oke, paham Pak. Kalau dari Pak Arya sendiri? Iya. Menurut Pak Arya gimana? Iya, terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit dari betul kata sahabat saya dari Banten ini, bahwa kegiatan ini memang kita dikemas dengan pendekatan terhadap anak. Mereka hampir 2 tahun tidak sekolah secara pembelajaran tatap muka ya. Artinya kita harus mengembalikan nih semangat anak Indonesia ini seperti apa. Karena pada saat ini mereka kemarin itu sudah mengalami stres berkepanjangan tentunya. Nah, psikososial ini adalah obat yang tepat sehingga kita bisa menyampaikan, mendekatkan secara circle terhadap anak. Saya kebetulan memang bisa dibilang yang disampaikan beliau tadi bahwa saya suka dengan anak-anak dalam arti memang mengembalikan semangat anak itu tidak gampang. Nah, pada saat ini kita memang di kegiatan Kemendikbud ya, kita betul dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita datang ke sekolah dan ini memberikan ruang untuk saya juga gitu. Dalam arti ruang ini bagaimana saya bisa memberikan solusi terhadap anak, baik anak SD ataupun anak-anak lainnya yang ada di lingkungan, begitu juga dengan gurunya. Jadi kalau menurut saya psikososial ini wah luar biasa Mas. Artinya kita mendekatkan kepada anak dan mengubah mindset guru untuk bagaimana sih belajar yang menyenangkan. Saya memberikan materi perilaku hidup bersih dan sehat, terus mitigasi bencana di Cabur ini dengan melalui metode belajar sambil bermain. Jadi seperti itu. Jadi kena gitu. Seperti itu menurut saya. Ya sih memang karena ini fokusnya ke pendidikan anak-anak kan untuk mengembalikan mood atau mengembalikan rasa keingintahuan atau semangat belajar dari anak-anak sendiri kan memang perlu banyak sekali variasi-variasinya sih ya. Tidak hanya model pembelajaran yang zaman lampau, ceramah, diskusi dan lain-lain, tapi kan learning by doing ini yang sangat sangat melegenda dan memang harus sambil bermain sih. Saya juga ingin berpesan nih sama orang tua di rumah ya. Artinya jangan samakan anak menerima pendidikan di waktu zamannya. Artinya zaman kita sudah berbeda. Orang tua dulu zamannya sudah berbeda dengan anak-anak sekarang. Bagaimana sekarang kita mengemas pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak mudah memahami, tetapi dengan cara yang merdeka belajar. Seperti itu kalau saya. Berarti psikososial ini bukan nama sebuah penyakit
Kan Pendekatan. Ya, pendekatan pembelajaran sih. tadi sudah dijelaskan kan ada dua kata psikososial. Jadi artinya memang saling bersinergi. Iya, kalau saya melihat dan melihatlah di berbagai media sosial, kalau psikososial ini kan terdiri dari dua kata tadi, psikis sama sosial. Iya. Kalau psikis kan ini ya yang internal ya, mempengaruhi kejiwaan sama perasaan seseorang, sedangkan sosial ini kan lebih ke eksternal, sosial, lingkungan dan lain-lain. Nah, ini Pak, bagaimana caranya dari Pak Arwan dan Pak Arya ini untuk bisa bisa mengembalikan mood ya? Tadi kan salah satu caranya kan dengan pendekatan belajar dengan kita terjun ke sekolah-sekolah. Bagaimana kalau sekolah tersebut tidak mau? Saya akan mulai jawab dengan soal ini menarik, ini harus dibahas karena tidak semua lembaga pendidikan juga menerima. Tren berpikir masyarakat Indonesia saat ini hampir 75% dalam penelitian mereka selalu ingin mendapatkan bantuan yang berupa suplai dana lalu bisa ada feedback ke mereka. Ada salah satu kabupaten yang tidak bisa saya sebutkan, ketika saya datang lalu mereka antusias, para kepala sekolah berkumpul. Lalu pasca saya menjelaskan, di tengah kemudian ada nada kekecewaan gitu. Saya pikir kami datang ini diundang untuk mendapatkan bantuan dana. Dan disitulah fungsi saya sebagai tenaga ahli untuk menyampaikan itu. Bahwa dari mulai awal kita harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip pendidikan itu dari mulai tatanan atas itu, dari dinas pendidikan, lalu dari guru, lalu ke siswa. Dan itu tidak mudah. Mereka biasa menerima bantuan semacam itu, tiba-tiba kami datang dianggap tidak memberikan manfaat, padahal manfaatnya lebih besar dibanding dengan hanya sekedar memberikan bantuan dalam bentuk bangunan dan sebagainya. Itu lain hal. Kalau kami bisa masuk ke wilayah sana, saya sampaikan pada saat pertemuan sosialisasi awal itu, jika kami diterima dengan baik, maka profil sekolah ini menjadi salah satu acuan. Karena tidak semua ribuan dari SD itu yang ada dalam laporan kami terpilih lalu masuk ke sana. Karena dari sana juga terlacak, terdeteksi mana sekolah yang betul-betul mendapat bantuan. Nah, dalam dana alokasi khusus juga sudah disiapkan sebetulnya. Hanya berbeda dari yang lain. Mereka terbiasa dengan memberikan bantuan tersebut. Kalau harus membayar tenaga profesi ahli semacam ini lalu kami datang itu kan tidak mungkin. Makanya kalau ada bantuan sifatnya APBN itu APBN harus 2,5% dana koseri harus berubah. Iya sih. Minimal 2,5%. 2,5% itu minimal. Artinya penolakan itu pasti ada, tapi kemudian kita secara dewasa menyikapi itu. Pelan-pelan mereka akhirnya merasa terbantu. Sebenarnya dari Pak Arya sama Pak Rawan ini membawa surat tugas nggak sih? Oh jelas, kami dari kementerian juga mendapatkan surat tugas dan melalui lembaga kami HNSI tentunya. Tapi menjadi otonomi bagi sekolah sendiri untuk bisa menerima ataupun menolak. Boleh. Mereka boleh menolak. Mereka menolak. Karena penolakan itu hanya menjadi catatan. Tapi kemarin saya 1 bulan tugas di Cirebon untuk program ini. Alhamdulillah mereka luar biasa antusias menerima selama kurang lebih 1 bulan itu, dan ternyata sekarang mereka manfaatnya dirasakan oleh anak khususnya. Kota Cirebon harus ada ikon juga sosial. Kenapa? Karena ada mulai kasih, lurah. Mereka datang lalu media televisi lokal pun dihadirkan dalam. Iya. Luar biasa. Kebanggaan tersendiri buat kita. Beda ikon. Ada salah satu sekolah yang begitu. Mereka tidak berharap dapat apapun, dapat transfer, tapi kemudian mereka menyiapkan itu. Karena ini sarana, ini kota Cirebon luar biasa, saya sangat kadang daerah-daerah yang melek akan seperti hal-hal tersebut ini masih jarang sih Pak ya. Memang perlu kita viralkan hal-hal yang semacam ini sih. Tapi Pak ya, mengenai anak-anak tadi ya. Anak-anak tadi kan di era pandemi seperti sekarang ini kan lebih banyak di rumah saja, dan mungkin karena beban pelajaran di sekolah dipaksa untuk megang HP, tapi tidak memungkinkan untuk pendampingan. Membutuhkan pendampingan tadi. Tapi kan itu kan juga merupakan menjadi beban tersendiri bagi anak-anak sih Pak. Ketika harusnya anak-anak ini sekolah, bertemu dengan teman-temannya dan belajar serta bermain dengan teman-temannya, tapi sekarang kan di rumah. Nah itu kan menurut saya kan kena beban mental tersendiri. Betul. Nah, obatnya apa Pak? Ada obatnya enggak sih? Sebagai pendidik, saya kebetulan memang pendidik.
tentu kita merasa ini ya, artinya bukan hanya anak yang merasakan ini, tapi orang tua juga beragam luar biasa ya. Selama hampir 2 tahun mereka mengalami stres lah bisa dibilang, karena mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa, sedangkan mungkin di sekolah harus mengerjakan ini karena memang situasi dan kondisi COVID-19 yang baru saja kita lewatin kemarin. Tapi satu hal yang paling mujarab adalah bagaimana membangun komunikasi yang efektif antara anak, guru, dan orang tua supaya bersinergi sehingga pembelajaran itu menjadi mudah dan mudah dipahami oleh anak. Tentunya harus ada kiat-kiatnya. Pertama, kita betul tidak boleh memaksa anak. Kapan sih waktu belajar anak yang pada saat mood dia? Jadi jangan saat anak kerjakan ini, itu nggak boleh. Justru dia akan semakin membuat dia semakin apa ya? Ini berpikirnya aduh malas saya mengerjakan itu, tapi cari. Terus orang tua juga harus bisa membagi waktu, terus memberikan kasih sayangnya yang lebih ketika pada saat pandemi ini. Siapa sih yang mau pandemi ini? Tapi kan kita belajar dan proses pembelajaran itu harus jalan terus seperti sedia kala. Kalau healing perlu nggak sih Pak? Trauma healing. Perlu ya. Pada waktu itu kami sudah melakukan di Palu dan Lombok trauma healing ke waktu gempa ya. Pada saat itu saya ke sana. Tapi kalau Pak, ini sebenarnya untuk anak-anak SD, khusus untuk anak-anak SD ini tingkat pembelajaran, waktu pembelajarannya efektifnya berapa jam sih Pak? Oh gitu. Sebenarnya ya ini kan semuanya sudah dilakukan oleh beberapa ahli ya, dalam arti pembelajaran sehari itu ya sekitar 6 sampai dengan 8 jam itu untuk kelas tinggi ya. Untuk kelas tinggi itu sudah dirasa memang udah sangat ini sekali ya. Misalkan dari setengah 8 anak itu zuhur itu sudah efektif sekali gitu. Tapi kalau dia lebih dari itu mungkin harus butuh energi yang lebih gitu. Gitu seperti itu ya, sekitar 6 jam sampai 8 jam itu seperti itu. Oke. Terakhir Pak, ini kan pesan-pesan dari Pak Arwan sama Pak Arya gimana Pak untuk masalah psikososial ini? Saya ingin menggambarkan soal teknisnya. Ini harus jelas biar masyarakat juga paham bahwa alokasi waktu yang diberikan kepada kami per kelas itu 2 jam. 2 jam. Lalu kemudian dalam 2 jam itu kami harus mengukur aktivasi anak itu sehingga per pribadi tidak ada siswa yang introvert. Kalau masyarakat ada siswa yang menurut kami juga menutup diri pada persoalan itu. Maka obat mujarab yang tadi ditanyakan adalah stimulan. Stimulasi yang diberikan oleh kami pada saat pertama, kami datang dengan membawa sesuatu yang membuat mereka menarik. Soal misalnya ketika bicara tentang PHBS, kita bawa alat mandi dulu biar nyambung mereka. Lagu-lagu, lalu kemudian materi itu tidak terlalu banyak disampaikan, tapi disisipkan dalam kegiatan itu. Dalam alokasi waktu setengah jam kemudian kita nanti ice breaking dan sebagainya. Dalam 20 jam itu kalau ini diberlakukan di tiap sekolah, maka mereka nanti akan mulai kembali menjadi siswa yang penuh semangat dan motivasi. Pesan saya pada lembaga pendidikan khususnya, saat ini belajar dalam rumah bukan dihilangkan, tapi sudah masuk dalam sekarang sudah masa di mana anak-anak dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Beberapa wilayah kalau di Banten sendiri masih berwarna hijau. Jadi mereka betul-betul belajar itu pakai masker, atau itu oleh satu tempat dan 1 hari juga di sip ya. Kalau di wilayah di sampingan saya Cirebon misalnya dan Pemalang, ini mereka sekarang sudah mulai membangun seperti halnya pembelajaran seperti biasa. Makanya kami kemarin fokusnya bukan di soal COVID-19, tapi soal kami tempatkan di wilayah yang rawan bencana. Sehingga mereka pada saat diberikan ada PHBS, ada metode mitigasi bencana, ini yang rasional. PHBS kami mengukur agar mereka nanti berperilaku hidup bersih dan sehat, agar tidak terjadi banjir, mereka agar tidak sakit dan sebagainya. Tapi di sisi lain kami di mitigasi bencana kita juga sampaikan ini ukuran kalau terjadi bencana apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka lalu kaitkan dengan hasil penelitian, sampaikan dengan cara-cara kita, cara-cara anak tentunya. Kita tidak bisa harus menyampaikan menggunakan istilah-istilah tertentu. Mereka harus paham. Ini loh cara kalian menghadapi bencana jika bencana ada di dalam rumah,
di luar rumah lalu sebagainya. Tadi sudah jelas dipraktekkan sama Kang Arya, sahabat saya di satu sekolah SD mana tadi? Di SD 3 kali Perahu. Di SD 3 kali perahu. Saya belajar dari pengalaman empiris kan, termasuk Kang Arya ketika menyampaikan materi dengan menyisipkan permainan. Mereka membaca, saya akan membersihkan membersihkan sampah. Buang sampah di tempat. dengan metode distorsi, penyampaian berantai ke bawah ini. Oh iya. Jadi saya buat permainan ya. Iya. Jadi anak kan semakin tertarik dengan itu sehingga melakukannya juga dengan ikhlas, insya Allah. Itu semua pesan dalam permainan itu nggak ada yang sampai selesai, yang sampai karena begini ada prinsip kalau nitipin omongan tuh suka lebih. Betul. Kalau nitipin uang kurang ya. Transport. Kurang ya. Ini 10.000, kok jadi 8.000 kan ongkos. Transport. Ini ngomongin orang itu lebih. Iya. Karena ya kelihatan sama perempuan lalu disampaikan, Lebih. nah itu Luar biasa. itulah pembelajaran dari sana. Ketika pada saat anak salah menyampaikan, belum langsung memberikan punishment hukuman. Ini kan salah menyampaikan, oke sesuai dengan perintah ini silakan bersihkan kelas. Sekarang juga kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3 mereka berlari dan mereka sesuai dengan perintah. Ada. Setelah itu baru sampaikan, ini PHBS. Itu baru masuk. Tidak bicara PHBS dulu. Ini PHBS. Perilaku kalian melakukan bersih-bersih, mandi, tadil lap, lalu ambil sampah itu benar-benar harus ditingkatkan. Bahkan tadi orang siswa juga ikut ya. Ya, tadi ada yang ikut kegiatan, bahkan dia ikut bermain. Saya tidak menyadari, makanya saya bilang, adik, saya sadarin. Oh, adik kelas berapa? Ternyata ini adalah ibu saya tahu. Luar biasa. Di cara-cara semacam itulah yang harus ditingkatkan. Artinya guru harus inovatif. Ini pesan saya terakhir, guru harus inovatif, harus jangan gaptek, harus belajar mencari informasi di laman YouTube, di googling, cari-cari hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran menarik sehingga mereka akhirnya tidak jenuh dan menjadi siswa yang kreatif. Karena sekarang itu dinilai bukan kalau zaman dulu kita juara pertama itu ada emas, sekarang udah nggak ada. Sekarang nggak ada ya. Sekarang udah nggak ada karena ternyata kecerdasan itu tidak dihitung dari nilai kognitif, kognitif, afektif dan psikomotor. Dan itulah yang penting di zaman sekarang. Orang cerdas tidak dinilai dari nilai matematikanya berapa, tapi ada kecerdasan sosial, emosional dan kecerdasan yang hal lain, kecerdasan ini logis, psikomotorik, bahasa, linguistik dan lainnya. Kalau dari Pak Arya, pesan terakhirnya. Kalau pesan terakhir dari saya untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak Indonesia, ini adalah kegiatan sosial ini terutama kegiatan yang sangat bermanfaat dan dijadikan harapan ini supaya kedepannya bagaimana apa yang telah kita berikan itu dapat dimanfaat dan dipahami serta diberikan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Jadi kepada anak-anak Indonesia jangan putus semangat karena memang kita harus membangun kayak perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah itu dari diri kita, bukan dari teman, dari orang lain. Bahkan kita juga harus memulai kapan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu juga harus kita buatkan sehingga anak-anak itu akan lebih terkonsep dan lebih baik lagi. Itu saja, terima kasih, semangat terus untuk anak-anak Indonesia.